Redrin. Mungkin dengan hint ataupun sedikit bocoran dengan adanya Angela di game pertama. Mungkin saja kita bisa melihat. Di game kedua nanti ada Uranus combo Angela atau mungkin Pagito combo Angela. Tapi ini lihat akan ada first blood dari Soul Plan Flicker. Mau nggak mau harus digunakan begitu saja. Sunford dengan Joy-nya memaksa Superfin menggunakan flicker yang cukup berbahaya. Jadi mana para pasukan Navigator Alpha sadar kalau mereka early pressure-nya benar-benar keras kali ini Choji. Iya, dan bahkan balik lagi dengan Zaida yang menggunakan Basya. Ini kita akan melihat prolong team fight sepertinya untuk di game kali ini. Cuman harus kita ingat bahwa Sorizo untuk di game kali ini sepertinya akan mencari sweet spot antara defense dan juga offensive power. Tapi Superfin dengan satu baris tersisa sudah mulai disangkutkan di depan sana. Dan ternyata first blood jatuh ke tangan Echo. Tidak ada lagi flicker untuk Superfin. Membuat dia harus terperangkap di depan sana. Dan satu first blood yang sangat mahal terhadap Superfin. Membuat para pasukan dari Bigetron Alpha mulai mengendurkan sedikit permainan mereka di game yang pertama kali ini. Turtle udah standby on position dari seorang Super Ken yang sudah terlihat dalam wajahnya. Di arah Pit Low. Ini yang berbeda untuk di game kali ini adalah XP Laner itu diisi dengan full damage set emblem ya. Dimana kalau untuk Khalid ngambil ke arah Fighter Emblem, sementara kalau Joy-nya ini ngambil ke arah Mage Emblem. Dan sama-sama ada esensi Assassin-nya. Tapi balik lagi, Sorizo, satu baris tersisa dikejar oleh Sunford. Ingat, di depan sana masih ada Turtle, ternyata Turtle pun telah terreset oleh Super Ken. Oke, tidak mau terlalu terburu-buru Super Ken. Kayaknya dia bakal coba untuk nge-gating, tapi tidak ada gating. Memaksa ke depan, flickernya depan Redemption from Super Ken. Berhasil mendapatkan satu Redemption yang sangat baik. Tertaun Yawi terperangkap di depan sana. Tidak ada flicker kembali dan Yawi telah dipotong. Sang sapi jantan benar-benar dikurbankan oleh seorang Sorizo. Di depan sana Saiza akan menjadi orang kedua. Hilang double kill. Lihat, golok ini berikan Sorizo terlalu tajam. Sorizo nggak kenal takut. Sanji akan menjadi korban ketiga. Tapi ternyata Sorizo looking for triple kill. Sorizo memporak-porandakan dengan goloknya yang tajam. Ingat power dari Khalid itu sangat kental di arah early game-nya. Karena kita tahu bahwa Raging Sandstorm itu bakalan menjadi salah satu efek sisi utama yang dimiliki oleh Sorizo. Jangan lupakan dengan Kortelnya yang mengambil ke arah Little Ignition yang dimana ini akan berirama sekali dengan skill set yang dimiliki oleh Khalid untuk mendapatkan burst damage yang eksplosif sekali di early gameplaynya. Super Ken hanya bertugas untuk setidaknya mendelay kepulangan dari tim Echo jikalau adanya prolong team fight yang mereka alami. Dan ingat, Saken untuk di game kali ini, dia tidak membawa yang namanya Quantum Charge. Tetapi dia membawa ke arah Brave Smite yang membuat survivability-nya dia, durability-nya dia akan cukup oke untuk prolong team fight yang ditawarkan oleh Bigetron Alpha. Alright, memiliki Enchantment Talisman untuk melakukan spamming dari San Moreno. Membuat dirinya akan lebih kuat dari mid lane, tapi Sanji kali ini kalau kita bisa lihat dimana Sanji tidak mau tahu terburu-buru, tapi Sorizo kembali lagi. Sisi Sorizo kali DJ kali on the floor. Memaksa Zaida bergerak belakang hilang begitu saja. Sorizo, sorry Jake, this is kali on the floor. Yes, dan Super Ken ternyata sudah menyadari bahwa ada Yawi di depan sana. Cuman tidak dihiraukan oleh Super Ken mengingat bahwa ada purple bomb. Kenapa mesti fokus banget ke arah playernya. Sementara Sanji ternyata di copy oleh Moreno. Dan Real World Elevation pun telah membantu Super Ken untuk mendapatkan purple buff tersebut. Dimana untuk rotasi Bigetron Alpha untuk di menit kelima ini, aku sangat-sangat suka. Sekalinya dapat snowball, mereka langsung invasive manuver, masuk ke dalam jungle, dominasi turtle-nya, bahkan untuk XP lane, bisa aku katakan 80% dipegang oleh Sorizo dibandingkan dengan Sunford. Tapi keadaan berbeda untuk di arah bottom lane sana, di arah gold lane, di mana para marksman masih belum mendapatkan groundingnya masing-masing, membuat mungkin saja Echo masih bisa memenangkan kubu yang ada di arah gold lane. Tapi ingat, Bigetron Alpha punya Superfin. Instan maupun Superfin di arah top lane, dia bisa langsung tiba-tiba pop up. Seperti sekarang ke arah Sorizo. DJ Khalid on the floor. Sorizo kembali menumbangkan seorang Zaida. Hilang begitu saja. Masih ada Yawi, tapi lihat butuh dua orang untuk bisa menumbangkan seorang Sorizo di depan sana saja. Udah gak ada wall manipulation. Sunford mencoba untuk melakukan flanking. Finn akan menjadi pilihan utama. Sunford catch the win. Red apatinya gagal. Tapi di sisi sebaliknya, Sunford masih dapat bertahan. Blessing Red from second. Shutdown terjadi. Bigetron Alpha langsung benar-benar menghempaskan
Eko. Ini prolog teamfight yang benar-benar cantik banget. Diawali dengan Khalid dari Sorizo maju ke depan sana, diproteksi oleh Super Fin mendapatkan grounding untuk menumbangkan ke arah seorang Yawi terlebih dahulu, membuat teamfight sangat-sangat enak. Seperti yang kita akan lihat dari segi gameplaynya, di mana pertama yang ditumbangkan adalah Zaida. Nggak lama kemudian Yawi diberikan poking damage, tapi setelah dari situ Yawi langsung dipukul mundur, flicker pun di pop up begitu saja. Sanji pengen kabur juga nggak bisa, tapi Sanford emang dapetin kalau Super Fit, tapi langsung dibalaskan dengan Saken menggunakan Blazing Duetnya. Mid lane teamfight yang sangat baik, apalagi dari top lane sana, di mana sudah mulai lagi ada pressure dari Bigetron Alpha. Oke, bakal coba dibalaskan. Kembali terjadi sapi jantan dari tim Eko. Mereka dipulangkan begitu saja. Tapi ada Super Fin yang mencoba untuk menutup seorang Sanji Moreno di depan sana. Terrified Gaming. Sanji selalu bingung bakal terjadi. Dan lihat, Tortoise Pose-nya masih coba didapatkan. Moreno membuat dirinya bertahan hidup. Membuat dirinya tidak ditumbangkan. Karena itu benar-benar mendapatkan evade yang sangat kuat. Plus, Super Fin membuat Moreno dan dirinya berdua menembus real world manipulation. Ini udah enak banget bagi Veteran Alpha, mengingat mereka telah mendapatkan turret objektif mereka di arah top lane dan juga di arah bottom lane. Yang tersisa hanyalah mid lane turret saja, yang dimana masih bisa di push over oleh Veteran Alpha dengan gold lead mereka di angka 3.500 gold rata-ratanya untuk di menit ke-7 kali ini. Tapi ingat, untuk di arah mid lane, Sanji menggunakan Yves. Jadi akan agak sulit untuk mendapatkan mid lane-nya jikalau Sanji masih hidup. Dan mungkin itu akan menjadi tugas bagi seorang Saken. Alright, dan bahkan di arah mid lane, para pasukan dari Bigetron Alpha, mereka berhasil ditutup pergerakannya dengan real world manipulation yang sudah dibuka oleh seorang Sanji. Tidak ada lagi real world manipulation Super Ken. Lihat dia lewat seenak jidat. Dia lewat seakan-akan damage yang gak bakal cukup. Iya, benar-benar semena-mena dengan adanya Angel Love featuring dari Fred dan Super Fin. Dan juga Super Ken. Memang benar-benar chemistry yang sangat luar biasa. Tahu coba terjadi. Tapi ingat, yang mereka harus fokuskan adalah mid turret mereka jangan sampai jebol. Tapi nampaknya keinginan mereka untuk mempertahankan mid turret itu nampaknya sia-sia dan gagal, Choji. Yes, di mana Saken masih berada di belakang sana, satu turret sudah cukup untuk teman-teman dari Bigetron Alpha. Mereka disiplin langsung narik ulur kembali ke tempat yang cukup aman. Dan lihat bagaimana Bigetron Alpha masih memiliki semua outer turret mereka yang membuat item gap dari masing-masing tim. Ini cukup signifikan. Kita tahu bahwa Khalid dan juga dari segi Fredrin punya regenerasi yang cukup oke, apalagi dipasangkan dengan Angela. Tapi sejauh mata memandang, kita masih belum melihat adanya anti-regen yang dibawa oleh Eko. Dari siapapun, Dominus Ice ataupun si Halberd ataupun Necklace of Durance masih belum kelihatan, yang membuat regenerasi power dari Veteran Alpha cukup baik. Oke, retribution. Berhasil tangan dari Ken. Tapi Yawi, flicker for nothing. Super Ken terlalu diving, damage dari turret terlalu sakit. Bahkan di belakang sana, pressure dikakal. Super Ken still survive. Bahkan Sorizo mencoba untuk bertahan. Lihat DJ Khalid on the floor. Membalikan keadaan dan dia tertinggal di sana seorang diri. Sorizo menjadi korban keganasan para pasukan dari Eko dan bahkan Sanford. Udah mulai terdeteksi pergerakan yang mencoba untuk melakukan flanking ke arah belakang kayaknya udah mulai dipahami oleh para Bigetron Alpha. Iya, bahkan Moreno udah benar-benar standby banget untuk menjaga arah Sanford. Lihat, satu kali Arcane Shade dan juga Shadow Strike aja. Itu ngebuat satu bar HP hilang. Kalau misalkan di keep up damage-nya oleh Moreno, itu bakal cukup berbahaya bagi Sanford. Apalagi dengan sudah tidak ada Vengeance di tangannya. Tapi inilah the true contest of the jungler. Dimana dari kedua belah jungler ini udah benar-benar standby. Dan ingat, masing-masing jungler ini sama-sama menggunakan tank. Jadi yang dicari adalah bagaimana mereka bisa sustain semua damage yang diberikan oleh kubu masing-masing. Tapi melihat dari gold earn leaderboardnya, Saken sejauh ini mendapatkan gold paling banyak. Jadi kita sudah bisa pastikan bahwa damage potensial dari Saken ini sudah cukup besar. Permasalahannya adalah apakah dia bisa survive ataupun masuk di saat yang tepat, di saat tidak ada Minion Fury dari Yawi. Tapi tidak ada lagi harga. Dan ketika harga bisa didapatkan, mereka pastikan kalau lot ini tidak bisa dikontes. Dan ternyata memang lotnya tidak bisa dikontes. Dia menunggu sampai Lord ini tidak langsung keluar. Dia tunggu sampai detikannya lebih dari 11 detik. Supaya Lordnya akan muncul di 10.41. Yes. Itu yang ditunggu oleh seorang Super Ken tadi. Dan kita juga harus melihat bahwa push potensial dari Veteran Alpha ini dari dua laning cukup baik ya. Di mid lane dan juga di bottom lane. Tapi baik lagi bagaimana Zaida masih bisa survive
dengan bentrokan yang dilakukan oleh Bigoton Alpha di arah mid lane sana, bahkan di arah bottom lane. Push turret pun ternyata dilakukan oleh minion. Di arah mid lane, dari segi wave sudah di-clear oleh Saken, dan di arah top lane sudah diurusi oleh Sorizo juga. Membuat ini mungkin akan menjadi 3 lane push yang cukup berbahaya bagi Echo. Lihat Supercat! Tas, tribute to Cornet. Kali ini kita lihat para pasukan dari Bigetron Alpha mencoba untuk menggetarkan para pasukan dari Echo. Untuk ke arah belakang, recall para pasukan Echo lebih sabar karena dia tahu Yawi bisa loncat ke backline dari Bigetron Alpha. Oke, reward manipulation dibuka, Moreno, Seklato Maut. Yawi akan coba untuk bertahan, tapi para pasukan dari Bigetron Alpha nampaknya nggak bisa menembus high ground yang dimiliki para pasukan dari Echo. Yap, untuk sekarang push potensialnya masih belum bisa dimaksimalkan. Mengingat bahwa dari segi inhibitor turret, semuanya masih dengan keadaan full HP. Tapi kita tidak tahu dengan push di arah mid lane, mengingat Sanji tidak bisa memiliki real world manipulation. Dan segi minion pun juga sudah mulai dihilangkan dengan outplay dengan menggunakan Bennett-nya. Tapi lihat di arah bottom lane di mana sudah ada real world manipulation di pop up oleh Moreno, memberikan sedikit storytelling juga, membuat Supercat hampir saja bisa terus memberikan damage terhadap inhibitor yang ada di arah bottom lane. Mereka masih coba harus mendorong di 3 lane berbeda, tapi dengan keuntungan tidak ada inner itu udah menjadi sangat mahal. Lihat Lord dan TMS dengan 2.600 gold. Mau tidak mau itu doang yang bisa mereka dapatkan. Dan mau tidak mau Bigetron Alpha kali ini meninggalkan hingga 7.000 gold. Dan 7.000 gold ini ingat cuma bisa bertahan sampai menit ke-18 atau 20. Karena kalau di atas itu mungkin 7.000 gold ini tidak terlalu berarti, Choji. Iya, karena ya balik lagi untuk dari segi item slot udah bakalan penuh. Dan yang akan berbeda mungkin dari segi strategi dan juga draft power yang dibawa oleh masing tim. Dan melihat dari segi draft powernya, aku akan mengatakan bahwa sehilangnya outplay, Echo masih punya damage, yes, dari Sanji dan juga Sanford. Tapi ingat, mereka untuk memberikan damage butuh frontliner yang cukup keras. Beda dengan outplay, di mana dia bisa dibilang punya jack of all trades. Untuk dari segi long range punya, close combat punya, yang membuat dia sangat universal sekali untuk dibawa ke arah team fight. Tapi Sanford, berkali-kali kita udah melihat bagaimana menyeramkannya Sorizo tadi di saat head to head di arah XP lane melawan Sanford. Walaupun Sanford masih bisa survive dengan hanya satu das saja, tapi satu kali pukulan dari Sorizo itu cukup mematikan dan bahkan bisa menghilangkan hampir 2 bar HP per hitnya kepada Sanford. Menyisakan Sanji saja menjadi salah satu damager juga. Cuman balik lagi, hal yang sama juga terjadi dengan adanya Saken, di mana dia juga mudah sekali untuk in and out, memberikan poking damage ke arah real world manipulation yang dibuka oleh Sanji. So, deciding faktornya menurutku ada di satu orang, yaitu Yawi. Yawi, cuma dari tadi aku ngeliat Yawi ini belum maksimal loh. Itu dia. Pakai bener-bener Minotaurnya. Bener-bener kayak belum maksimal, kayak dia tuh agak sedikit tertahan gak sih geraknya, Choji? Parah. Kayak dia tuh harusnya bisa lebih lepas, harusnya dia bisa loncat ke arah belakang. Tadi malah dia loncatnya ke belakang dari Echo, bukan ke belakang dari Bigetron Alpha. Ya karena ya balik lagi untuk sekarang frontliner yang paling kuat itu ada Yawi. Karena kenapa? Pertama durability, immortality, dan juga healing yang bisa dibawakan oleh Yawi itu sangat menguntungkan bagi Echo. Tapi permasalahannya, ini offensive power dari Bigetron Alpha sudah sangat snowball yang membuat Echo pun kebingungan bagaimana caranya mereka bisa menahan frontline mereka. Alright, tapi dari bottom lane, Vesper telah pecah begitu saja dengan sangat cepat. Zaida pun gak bisa menahan damage yang telah diberikan oleh seorang dari Supercat dan juga Saken. Mereka terlalu depan kalau Saken, kalau Supercat is okay. Memang dia sebagai seorang frontliner, tapi kalau Saken terlalu depan seperti tadi itu berbahaya. Lihat, real world manipulation dibuka, dibalaskan oleh seorang Moreno. Outplay mencoba untuk membantu, tapi flicker tadi diberikan oleh Sorizo gagal. Mendakan seorang outplay, Sorizo terperangkap, Sorizo sampai everybody. Dan tampaknya Minon Fury save the day untuk para pasukan dari Echo. Dan bakal Bigetron yang harus kehilangan 2 playernya, Joji. Aku ngerti, niatnya tuh sebenarnya zoning untuk bisa dapetin mid lane inhibitor turretnya. Biar supaya di saat dari Sorizo dan juga Superman masuk, mereka seenggaknya masih punya jalan pulang lewat mid lane turret. Tapi sayangnya kita bisa melihat bahwa fokus dari tim Echo itu adalah untuk clear wave minion. Maka dari itu Sorizo tidak bisa pulang lewat mid lane turret yang baru saja Soji. Oh, lihat satu momentum membalikan kembali keadaan para pasukan dari Bigetron Alpha. Mereka yang harus kehilangan purple buff
Dan item gold yang kita lihat di sini dengan gold yang udah mulai terkejar walaupun beda 7.000, tapi detikan dan menitkan terus berlalu yang membuat Eko makin lebih kuat lagi. Lebih Bigetron Alpha yang mulai harus diperhatikan adalah mereka harus tahu gimana caranya menyelesaikan game ini. Iya, karena kalau aku lihat bahkan untuk dari segi frontline ya, yang dari terima duluan itu kan Chorizo ya. Item defense-nya itu ada Oracle dan juga Dominance Ice. Oke, dari segi defense power, magic dan juga physical defense itu udah cukup oke. Tapi dari segi penambahan HP-nya ini yang masih kurang. Maka dari itu, apalagi dengan tidak adanya spell fam di tangan dari Chorizo, aku menyimpulkan bahwa yang dicari durability-nya adalah dari quick stand guard-nya. Maju ke depan, di sedikit cicil-cicil, kalau udah terlalu tipis langsung quick stand guard. Tapi masalahnya, ingat, satu loncatan Yawi itu bisa meng-cancel loh ke arah quick stand guard-nya. Jadi benar-benar harus kalkulasiin banget. Pertama positioning dan juga yang kedua timing dari Chorizo jikalau dia pengen jadi frontliner dari Bigetron Alpha. Alright, tapi kalau aku lihat sih mungkin para pasukan dari Bigetron Alpha yang mungkin harus lebih berhati-hati kalau misalnya loncatan dari yang dibilang Choji tadi ke arah seorang Chorizo. Karena tandanya Chorizo itu udah di dalam posisi yang terancam. Dan kalau dia ke posisi Sarah Saken tuh masih punya modify, jadi dia tidak terlalu harus worry. Yang harus worry adalah Chorizo jangan sampai dimakan. Lihat, dia bakal coba di all in. Chorizo udah tahu kali ini gimana caranya dia di counter dengan adanya regenerasi yang benar-benar ditahan. Lihat, Chorizo bakal dihajar. Langsung ada satu quick set card. DJ kali on the floor. Di arah belakang sana membalikkan kembali ke arah dari Saken. Bakal mundur dengan hanya bait saja. Itu dia yang harus berbahaya. Kalau sampai Chorizo-nya quick set card dan bahkan Saken kali ini langsung dimasuki oleh seorang Finn untuk dijemput begitu saja. Karena Finn tadi terlalu jauh dari Moreno, bahkan mau nggak mau harus mengeluarkan flickernya. Jangan sampai Lord kali ini take over oleh seorang Zaida, karena ini bisa cukup berbahaya Choji. Yes, dengan Lord dengan 2 baris tersisa, Superken masih di depan sana dan langsung saja Moreno dibalaskan, Midnight Body, flicker. Tapi sounding out yang terjadi dan Leonardo mati menunjukkan seorang Saken hilang begitu saja, tidak ada yang bisa menemankan. Retribution from Superken gagal. Zaida save the day. Dibalikan kembali ke anda dan bahkan para Moranda, para suka Bigetron Alpha. Tersisa Superken dengan first word-nya yang setidaknya mendelay sedikit dan berhasil mendapatkan Sunford. Oke, setidaknya dengan di arah temennya sudah hancur, inhibitor turretnya, mid lane pun juga sudah mulai tipis. Menurutku, defensive move dari Bigetron Alpha masih bisa dilakukan dengan cukup baik. Mengingat bahwa mereka masih punya Chorizo sebagai frontliner untuk melakukan clear wave ini. Tapi sudah mulai ditutup untuk daerah frontline sana dengan real one manipulation yang dibuka oleh Sanji. Membuat inhibitor turret di arah mid lane pun langsung dirontokkan dengan sebegitu cepatnya. Lord pun masih berjalan di arah top lane. Dan ternyata Lordnya masih bisa juga mengambil inner turret yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Oh, tukang somai kecebur gold kali ini. Oh my god. Membuat Bigetron Alpha mereka dibalikan keadaannya dalam satu momen dan bakal lihat gold langsung swing. Chorizo ke arah depan. Bahkan coba untuk meng-counter para pasukan dari Ekron tapi nampaknya tidak cukup. Dan Superken hampir ter-take down. Renner Abati masih di TB tapi ternyata satu point kristal membuat Superken kehilangan immortality. Peanut Fury, Saken masih coba untuk bertahan, Purify KMS every day. Flicker dikeluarkan tapi Sunford terlalu offside, terlalu barbar. Memaksa Bigetron Alpha harus menggunakan seluruh soft skill-nya. Iya, dan bahkan untuk daerah bottom lane pun masih di-push juga oleh minion-minion yang ada. Tapi ternyata masih bisa di-defense juga oleh teman-teman dari Bigetron Alpha. Yang merepotkan adalah momentum power dari Yawi yang menjadikan turning point tadi sangat beneficial untuk Eko. Lihat bagaimana perbedaan yang tadinya di angka 7.000 gol yang seperti dikatakan oleh Bang Oji. Sudah di close up gapnya hanya di angka 100 hingga 300 gold saja. Ini cukup berbahaya untuk teman-teman dari Bigetron Alpha karena yang pertama kali tumbang tadi di saat adanya team fight itu Saken dengan adanya knock up yang dimiliki oleh Yawi. Dengan Saken yang sudah hilang otomatis main damager powernya tersisa hanya dari Moreno dan juga Chorizo. Yang paling menjadi problem adalah ingat bahwa tidak adanya power untuk spell fam yang begitu besar dari Bigetron Alpha. Mungkin jikalau dari segi XP lanernya diisi Lapu-Lapu ataupun Yuzong, prong team fight masih bisa possible. Tapi kita melihat bahwa sekalinya quick sand guard di pop up, pasti aja ada sisi yang datang kepada Chorizo yang membuat dia tidak punya durability lebih lagi. Dan itu yang udah gue bilang, kalau menuju ke arah metode late game,
Game goal itu tidak terlalu jauh, tapi Super Fin akan coba dipasang begitu saja. Satu pemain kill hilang. Mundur ke belakang. Brandon Apathy yang berhasil dilepaskan oleh sosok dari Outplay yang benar-benar membuat Super Fin terperangkap. Tidak ada Super Fin, tidak ada pengawalan di arah Lord, dan tentunya 4 versus 5 bukan hal yang adil. Kalau kita melihat dengan Lord Evolve kali ini, para pasukan dari Bigetron Alpha, mereka cuma bisa untuk melakukan Caitlyn, dan kalau misalnya pun bisa mereka peruntukkan Zaida masih punya immortality. Dan sekarang poinnya adalah gimana caranya Saken itu bisa fokus ke arah Sanji. Iya. Karena dari tadi juga Sanjinya oke lah masih beberapa kali bisa ditumbangkan, tapi territorial power itu bakalan ngebuat Super Ken tuh bener-bener kepotong banget mobilitasnya. Membuat dia pun juga susah untuk in atau out dari team fight. Tapi pinternya adalah Sanji dia ngegrogotin jungle dari Bigetron Alpha supaya ketika Saken masuk udah gak ada stuck. Tapi lihat, bakal coba dibalaskan kembali ke arah, langsung ada depan sana, Retribution ini sangat baik. Super Ken gagal mendapatkan Retribution dan hilang. Langsung ditelan bumi. 1 menit kurang harus menunggu Super Ken hidup kembali ke Land of Doubt. Dan Moreno, kali ini Moreno mau tidak mau harus mendapatkan real world manipulation, karena kalau tidak, game pertama bisa menjadi milik Eko, dan ini bukan best of 5, ini best of 3, Joji. Yes, betul sekali. Jadi 2 kali kemenangan berturut-turut bagi Eko. It means kepulangan untuk teman-teman dari Bigetron Alpha. Tapi lihat bagaimana mungkin damage dari Saken. Sudah menghilangkan setengah darah dari Yawi. Cuman ini dia defensive power dari Bigetron Alpha. Oh my god, ini bencana. Lock sudah mulai masuk. Saken coba dihajar. Blazing Wave from Saken. Berhasil menumbangkan 1. Terima kasih immortality untuk Trojan sampai dari sana Fatmos. Di depan sana masih ada 2 manipulation. Mereka mencoba fokus ke arah BC dan gak bisa. Terlalu kuat. Yawi tidak ada lagi Milan Puri, dan mereka harus mengurungkan niat untuk bisa melakukan invest. Tapi ternyata mereka memaksakan hal itu. Tidak bisa bertahan. Zaida terlalu sakit di depan sana untuk menang sama defense dengan Bigetron Alpha, dan Super Ken is coming. Super Ken akan menjadi superhero untuk para pasukan dari Eko. Maka coba dihajar dan mereka hampir saja, dan Bigetron masih bertahan. Saken lihat belum berhenti di situ saja. Dengan 2 management tersisa di belakang sana, ada Angela juga membuat Outplay pun tershutdown di tangan seorang Moreno. Mengejar Sanji, bahkan Immortality juga dibuka. Sanji mau kemana? Immortality pecah di belakang sana menjadi Sanford. Tapi Sanford sepertinya masih bisa ditahan. Damage bahkan itu bahkan di tangan teman-teman dari Bigetron Alpha, dan itu dia. Wipeout! Eko berhasil di wipe oleh Bigetron Alpha. Membalikan kembali keadaan, dan recall kembali terjadi. What the epic comeback for Bigetron Alpha. Ini dia game pertama yang hampir saja didapatkan Eko, malah semua berbalik. What the epic comeback, and Bigetron Alpha berhasil mengamankan game yang pertama. Simple yet effective defensive terakhir dari Bigetron Alpha, menggabungkan kekuatan dari Super Saken dan juga Super Fin dengan Angelanya. Hanya basic attack, kelihatannya basic, tapi it's an extraordinary things yang dilakukan oleh Bigetron Alpha. Dan